Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas tentang konfigurasi DNS pada Debian Server. Oke, kita langsung saja ya, karena kita nggak perlu membacakan langkah-langkahnya gimana. Jadi kita nanti di prosesnya akan menjelaskannya apa saja yang harus kita lakukan per step. Oke, pertama-tama kita jalankan dulu untuk server Debian-nya. Oke, di sini saya masih tetap menggunakan Debian Server 10 ya, yang terbaru ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ketika nanti di konfigurasi DNS-nya, bisa tanya di komentar ya. Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman ya, bahwa video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana video tentang tutorial konfigurasi Debian Server. Jadi ini merupakan video yang kelima ya. Oke. Nah, kita masuk sebagai user ya. Oh, salah. Oke. Kemudian kita masuk sebagai root. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini setelah masuk ke sistem daripada Debian servernya ya, sebagai root atau administrator, maka kita akan menginstal aplikasi daripada aplikasi DNS ya. Yaitu nama aplikasi dari DNS di Debian server ini adalah bin9. Jadi kita gunakan perintah apt get install ya. Install bin9. Nah, di sini dia meminta DVD 2. Jadi bin9 ini adanya di DVD 2. Jadi kita tambahkan ya DVD-nya di sini, kita klik kanan, kemudian kita aktifkan DVD 2. Nah, setelah itu kita tekan enter. Oke. Jika kita sudah menginstal daripada aplikasi bin9, maka langkah selanjutnya adalah kita akan pindah ke direktori daripada bin, yaitu dengan menggunakan perintah cd ya, etc bin ls untuk melihat daripada file yang ada di folder bin itu sendiri. Nah, di sini ada file db127, kemudian nemet.conf dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat dua buah file ya. Pertama itu file db Weleda, dan yang kedua itu nanti adalah file db192. Nah, sintaksnya gimana? Sintaksnya adalah kita gunakan perintah cp. Ini singkatan dari copy paste ya. Jadi kita akan mengcopy daripada db lokal ya ke dalam db Weleda. Oke, jadi sekarang kita akan coba lihat apakah db Weleda yang sudah kita buat tadi ya sudah ada atau tidak. Oke, jadi sudah ada ya. Nah, langkah yang kedua kita akan mengcopy daripada file db255 ya ke dalam file db192. Jadi sintaksnya db255 db192. Nah, kita coba lihat apakah sudah berhasil. Oke, sudah ada ya, sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil membuat dua buah file, yaitu db Weleda dan db192. Oke, setelah itu langkah yang harus kita lakukan di sini adalah kita akan masuk mengkonfigurasi file daripada nemet.conf option. Jadi kita gunakan perintah nano untuk mengedit.
medcon. Oke, di sini kita tambahkan bukan menambahkan ya. Kita hapus dulu ya. Sekaligus nanti kita akan tambahkan juga sih. Jadi kita tambahkan di sini IP daripada Ethernet ENP 0S8 yang kita jadikan sebagai IP DHCP server di video sebelumnya. Jadi 192.168.20.1. Oke. Nah, setelah itu kita Ctrl X, kemudian pilih Y untuk menyimpan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses edit di bagian file yang tadi ya, kita akan melakukan edit di file named con default zone ya. Jadi kita gunakan perintah nano named con default zone. Oke. Nah, di sini kita tambahkan nama daripada domain yang akan kita buat ya. Yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi nama domainnya adalah wayledda.net. Nah, ini nanti namanya wayledda. Kemudian untuk IP-nya di sini kita gunakan IP daripada interface ENP0S8. Tapi tertulis kita menulisnya secara terbalik ya. Jadi 20.168.192. Kemudian di sini kita ganti menjadi DB192. Setelah itu kita simpan ya dengan menekan Ctrl X kemudian pilih Y. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengedit file db wayledda. Kemudian setelah itu nanti file db192. Jadi kita edit dulu yang file db wayledda. Oke, untuk localhost-nya ini kita ganti dengan nama daripada domain yang sudah kita setting ya, yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, di sini juga kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan dengan nama name server 1 ya. Di sini kita tambahkan juga untuk name servernya ns2. Oke, wayledda.net. Kemudian di sini kita tambahkan dengan nomor IP address dari NP0S8 ya. Oke, ns1 in ini 192.168.20.1. Tim server keduanya juga kita harus definisikan di sini ya. Kemudian kita akan coba membuat sebuah alamat web ya di sini untuk 3W-nya itu 192.168.20.1. Kemudian nanti kita juga akan coba membuat mail ya di video sebelumnya. Jadi kita definisikan dulu di sini. Mail kemudian FTP. Jadi kita akan coba buat ini. Setelah itu kita simpan dengan menggunakan Ctrl X kemudian pilih Y. Nah, kemudian kita akan lanjut mengkonfigurasi file db192. Jadi kita lanjut. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama ya. Setiap localhost itu kita akan ganti dengan nama daripada domain yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke.
ini untuk NIM server 1 ya. Kemudian kita buat juga untuk NIM server keduanya. Ini kita ganti dengan PTR ya. Oke, setelah itu kita simpan ya dengan menggunakan Ctrl X kemudian pilih Y. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses edit di bagian file result. Jadi kita gunakan perintah nano etc result. Oke, di sini sudah benar ya. Jika sudah, kita keluar ya. Kemudian kita melakukan proses restart daripada aplikasi build-nya dengan menggunakan perintah etc init ya .d kemudian bin 9 restart. Oke, jika sudah berhasil restart, sekarang kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan perintah ns-logup ya. Kemudian nama domain yang sudah kita buat. Oke, jadi sudah terbaca ya nama domainnya. Kita akan coba tes lagi dengan menggunakan perintah ns-logup dan nomor IP daripada interface yang kita arahkan di sana ya. Oke, sudah terbaca juga. Nah, setelah kita berhasil di komputer server, kita akan coba tes juga di komputer yang terhubung secara klien ya, yaitu di Windows XP. Apakah dia bisa melakukan memanggil ya nama domain yang sudah kita setting di server. Oke, sembari menunggu di komputer XP, kita akan coba tes ping ke domain ini ya. Oke, sudah berhasil. Kita coba tes menggunakan alamat domain subdomain yang sudah kita buat ya, ns1. Oke, bisa juga. Kemudian kita coba tes juga untuk yang terhubung ke 3W ya. Kita coba tes ke main juga. Oke, berhasil. Dan yang terakhir kita coba tes di bagian FTP. Oke. Jadi pengujian di Debian server sudah berhasil ya, sudah berjalan dengan mulus. Kita akan coba di komputer klien. Nah, di sini kita pastikan sudah terhubung secara DHCP ya. Ini berdasarkan dari video-video sebelumnya di bagian video tentang konfigurasi DHCP server di Debian 10. Jadi ketika sudah terhubung, nah di sini tinggal kita akan tes DNS-nya saja. Jadi kita masuk cmd, kemudian kita ping ke nomor domain yang sudah kita setting di server, yaitu boyleda.net. Oke, sudah bisa terhubung. Kita akan coba tes ke subdomain yang sudah kita definisikan di server ya. Jadi 3W boyleda sudah bisa, ke mail sudah bisa juga, kemudian ke FTP sudah bisa,
kita coba lagi ke apa ya? NS ya, name server yang pertama. Oke, sudah bisa. Oke. Jadi semua pengujian baik itu di komputer server maupun di komputer klien sudah sukses semua. Dengan demikian, proses konfigurasi daripada DNS server yang sudah kita lakukan di komputer server sudah berhasil dengan benar. Ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waleda Channel.